Baik, selamat pagi para saudara-saudara. Kita melanjutkan perkuliahan kita, melanjutkan minggu yang lalu, yaitu mengenai hukum dan hak asasi manusia. Jadi saya sudah mengatakan kemarin minggu yang lalu bahwa ada 2 poin yang dibahas di sini. Nah, dalam beberapa buku kewarganegaraan itu masing-masing poin itu satu bab sendiri, tapi dalam beberapa buku kewarganegaraan itu disatukan. Jadi alasannya adalah karena hukum dan hak asasi manusia itu berkaitan. Dalam pembahasan kita itu disatukan dalam arti bahwa secara tematis kita akan membahas secara berbeda, tetapi nanti saya akan menghubungkan antara hukum dan hak asasi manusia itu. Nah, minggu lalu kita sudah memulai tentang hak asasi hukum. Nah, saya sudah menerangkan dasar hukum Indonesia dan bagaimana proses itu dilakukan. Ya, jadi yang paling mendasar adalah bahwa hukum kita itu dan bahkan juga seluruh sikap dan tindak tanduk Indonesia itu berdasarkan pada konstitusi. Jadi bisa dikatakan hukum juga hukum yang undang-undang yang diberlakukan di Indonesia itu semuanya berdasar atau pengembangan dari konstitusi kita. Nah, sekarang kita lihat lebih jauh mengenai hukum ini supaya kita selesaikan, lalu nanti kita bahas sedikit mengenai, saya kira kita tidak memiliki banyak waktu untuk membahas hak asasi manusia karena hari ini adalah kuliah terakhir untuk kita. Nah, sesudah itu nanti minggu depan kita sudah UAS. Nah, kita lihat ini kita lanjutkan mengenai hukum ini. Jadi hukum itu bisa dikatakan konsep dan ciri negara. Jadi hukum itu Rechtsstaat yang sudah saya katakan itu berasal dari bahasa Belanda. Recht itu sebenarnya hukum, staat itu artinya kota, atau bisa diartikan lebih luas mengenai negara. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan Rechtsstaat. Ya. Nah, sekarang kita lihat lebih jauh dulu pengertian hukum itu, yaitu lihat di sini perumusan. Jadi lihat tetap dasar itu adalah konstitusi. Lalu untuk mengaplikasikan konstitusi itu dalam kehidupan sehari-hari, nah kalau konstitusi itu diberlakukan memang baik, tapi terlalu umum. Sehingga karena negara atau hidup sosial dan sebagainya itu berkembang, maka dibutuhkanlah yang disebut dengan penafsiran atau perumusan ya, dari konstitusi itu. Jadi bagaimana konstitusi itu bisa diaplikasikan dengan cara hidup saat ini. Ya. Jadi misalnya sekarang ada pandemi yang kita alami, yaitu corona, COVID-19. Nah, tentu bagaimana hukum atau perundangan dilakukan oleh negara untuk mengatasi ini. Nah, itu pasti didasarkan pada konstitusi. Jadi ditafsirkan dari perumusan perundangan atau apapun itu, entah dekret atau apa dari negara kita, itu pasti pengembangan atau penafsiran dari konstitusi. Jadi bisa dikatakan apa saja hukum yang diberlakukan, baik itu sudah dan akan dilakukan atau diundangkan, itu pasti merupakan suatu perumusan atau penafsiran dari konstitusi yang kita miliki. Jadi lihat di sini bagaimana kita melihat di sini
pentingnya konstitusi itu yang menjadi dasar seluruh penafsiran perundang-undang di seluruh Indonesia ini, yang kita di negara kita. Lalu berikutnya, penyelenggaraan negara atau pemerintah rakyat antar lembaga berdasarkan hukum. Nah, jadi itu kalau tidak ada, jadi bukan dalam berdasarkan pada nepotisme misalnya, atau sukuisme, atau teman sekampung, bukan itu, tapi berdasarkan hukum. Jadi segala sesuatu itu ada dasarnya. Dan dalam beraktivitas seluruh antar instansi itu seluruhnya itu berdasarkan hukum, ada aturannya. Jadi bukan asal dibuat. Nah, aturan itu fungsinya apa? Karena untuk melihat kebenaran atau tidak dari hubungan itu nanti dinilai oleh hukum ini, sesuai dengan hukum atau tidak. Jadi hukum itu sebenarnya bisa diartikan bagaimana supaya prosedur itu dan pelaksanaan itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh negara. Ya. Jadi misalnya kalau negara, pemerintah atau katakanlah dikti memberikan bantuan misalnya ke STFT, nah itu ada prosedurnya, ada hukumnya, bagaimana caranya, sehingga nanti seluruh prosedur itu dilakukan supaya sesuai dengan jalurnya. Nah, baik itu dalam segala pemerintahan dan instansi pemerintah itu seluruh berhubungan satu dengan yang lain itu semuanya berdasarkan hukum. Dan demikian juga bagaimana kita rakyat itu dengan negara itu juga ada hukumnya. Ya. Jadi misalnya kamu menuntut hakmu sebagai warga negara Indonesia, itu bagaimana prosedurnya, bagaimana hukumnya, apakah bisa atau tidak. Demikian juga nanti pemerintah terhadap rakyatnya itu bagaimana hukumnya. Gitu. Misalnya sekarang kok rakyat atau pemerintah mau menyalurkan misalnya bantuan sosial. Nah, dalam suasana kasus pandemi yang sekarang kita alami. Nah, itu hukumnya bagaimana? Itu tentu ada peraturan-peraturan yang harus dilakukan. Ya, kalau tidak nanti kan misalnya peraturannya apa? Misalnya siapa yang boleh atau berhak untuk mendapatkan itu. Ya, pendapatannya berapa misalnya. Ya, kalau misalnya dia memiliki gaji 2 juta katakanlah 1 bulan atau lebih, apakah perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah? Nah, ini kan jadi semacam ada peraturan. Ya. Jadi lihat dalam hal kalau bisa dikatakan segala gerak-gerik kita sebagai warga negara itu diatur dalam perundangan. Tujuannya adalah supaya kita dalam bernegara ini sesuai dengan jalur yang diharapkan oleh negara, yang digariskan oleh negara. Ya. Jadi misalnya sama dengan misalnya kalau beragama, nah itu pasti ada bukan hukum tapi aturan, bisa juga atau bisa juga hukum yang kita misalnya dalam gereja Katolik itu 10 perintah Allah atau hukum kasih, nah misalnya seperti itu. Nah itu dengan mengikuti hukum itu, kalau bisa diartikan hukum seperti itu, kalau bisa diartikan kasih itu sebagai hukum, nah artinya dengan melakukan itu maka sebagai umat beriman Katolik dia sudah melakukan agamanya dengan baik. Atau dalam hal hidup, nah hukum kasih itu menjadi jalur, menjadi kontrol bagi dia untuk melakukan peribadahannya atau hidup religiusnya. Nah, sama analog dengan
bernegara juga demikian. Jadi hukum-hukum yang kita miliki sekarang ini, yang mungkin yang begitu banyak itu, nah itu sebenarnya untuk mengatur bagaimana supaya masyarakat itu, rakyat itu sesuai dengan jalur. Bisa jadi kita tidak mengetahui seluruhnya hukum yang ada di Indonesia ini. Ya, saya sendiri juga tidak tahu semua, ada begitu banyak ratusan mungkin ya, undang-undang atau hukum yang diberlakukan di Indonesia. Ya. Nah, bisa jadi kita tidak mengenal itu atau tidak dikenakan kepada kita semua. Misalnya undang-undang perbisnisan, nah itu enggak ada, kita enggak berbisnis misalnya seperti itu. Ya, jadi kita mungkin tidak perlu mengetahui tentang undang-undang itu atau hukum itu. Nah, kecuali kalau nanti berkecimpung di situ, nah itu baru diberlakukan. Nah, atau harus diketahui. Nah, mungkin kita sebagai mahasiswa yang berkecimpung dengan pendidikan, mungkin undang-undang dari dikti itu perlu kita ketahui, sehingga sekarang itu STFT misalnya harus mengikuti semua jalur-jalur hukum yang berkaitan dengan perguruan tinggi misalnya seperti itu. Sehingga kita sekarang ini semua berusaha untuk melakukan itu, memenuhi itu. Ya. Demikian juga ya mungkin beberapa hukum itu kita aplikasikan secara tidak langsung. Nah, ada baiknya kalau kita mengetahui itu. Misalnya undang-undang lalu lintas. Nah, itu siapa yang misalnya mengendarai sepeda motor atau mobil, nah, atau sepeda, nah itu